yaitu membantu kemakmuran bersama di Asia Timur Raya. Sekarang ini seperjuangan, sehidup, semati dengan Dainepon, serta berkorban seikhlas-ikhlasnya oleh karena peperangan sekarang ini membela keadilan dan kebenaran. Pada akhir tahun 1994, kedudukan Jepang pada Perang Asia makin terdesak. Dalam menyikapi kondisi seperti itu, pada 9 September, Perdana Menteri Jepang, Koiso mengeluarkan janji kemerdekaan dan juga menarik simpati kepada rakyat Indonesia. Setelah dikeluarkannya janji tersebut, pada tanggal 29 April 1945, BPUPKI terbentuk yang diketuai oleh Dr. Rajiman Weddiodiningrat dan wakilnya Ichiba Ngase dan Suroso. Tanggal 29 Mei 1945, diadakan sidang pertama sekali atas usulan Dr. Rajiman Weddiodiningrat untuk membahas dasar negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, terima kasih sudah ada di tempat ini. Pertama, saya selaku ketua akan memimpin jalannya sidang ini. Di samping kiri saya adalah seorang yang berasal dari Jepang, dan tentu saja seorang lagi adalah wakil yang berasal dari Indonesia. Saudara-saudara sekalian, kita berkumpul di gedung ini dalam rangka merumuskan sebuah dasar untuk mengokohkan negara ini. Untuk itu, marilah kita buka sidang pertama ini dengan agenda membahas rumusan dasar negara. Selanjutnya, silakan saudara sekalian yang ingin menyumbangkan ide dan gagasannya dalam perumusan dasar negara ini. Saya harap saudara-saudara sekalian ikut berpartisipasi menyampaikan gagasan untuk membangun negara ini. Tapi apakah semuanya sudah dilakukan Indonesia depan Saudara-saudara sekalian, kita memang punya tujuan yang sama. Namun jika Anda hanya berbicara dalam kelompok, itu hanya percuma. Jadi sampaikanlah usulan kalian di depan forum. Saya memiliki usulan. Indonesia merupakan negara yang kaya akan tradisi dan budaya. Jadi, saya harapkan kita bisa memiliki dasar negara yang mampu mewakili keberagaman yang ada di Indonesia. Benar banget. Saya setuju. Emang seharusnya Indonesia memiliki ideologi yang mampu menyatukan seluruh pihak. Bagaimana dengan ini? Saudara-saudara, saya telah mendengarkan beberapa usulan dari saudara-saudara sekalian. Saya telah menyimpulkan apa dasar negara yang cocok untuk negara tercinta kita. Dalam sidang kali ini, saya ingin mengajukan usulan mengenai dasar negara yang berwujud tulisan maupun dalam bentuk lisan. Berikut rumusan secara lisan. Yang pertama, pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Yang secara tertulis, ketuhanan yang Maha Esa, kebangsaan persatuan Indonesia, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yamin, saya rasa pendapat Bung sangat luar biasa. Tapi Bung harus ingat, mayoritas negara kita penduduknya beragama Islam. Jadi dasar negara kita harus beragama Islam. Betul, Bung. Seharusnya Islam lebih diutamakan di negara ini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Apa Tuhan tidak mendengar pernyataan dari Tuhan Agus Salim bahwa kita membutuhkan dasar negara yang menyeluruh, bukan kelompok Anda saja? Keadaan rapat menjadi kisruh dan kacau. Seluruh anggota berdebat sesuai kehendaknya masing-masing. Kemudian, AA Marimis menengahi persoalan yang terjadi. Iya, saudara-saudara sekalian. Saya pendapat dengan saudara Mohamad. Ide saudara sudah baik karena mengandung unsur ketuhanan yang sesungguhnya telah mewakili keadaan Indonesia yang beragama-agama. Sidang diberhentikan dan belum juga mendapat dasar negara yang sesuai untuk negara Indonesia. Sehingga sidang dilanjutkan pada hari selanjutnya, yaitu tanggal 31 Mei 1945 di ruang Volksraad. Saudara sebangsa dan setanah air, kita telah mengadakan rapat sebelumnya. Namun, belum juga mendapatkan keterangan tentang usulan yang tepat. Hari ini kita berkumpul kembali untuk membahas hal yang sama, yaitu dasar negara.
Saudara Lutuen, silakan jelaskan kembali mengenai hasil rapat yang kemarin. Pada rapat sebelumnya telah mendapat satu usulan, yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kebangsaan Persatuan Indonesia, 3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun masih ada perdebatan pada poin 1. Baiklah, apakah ada usulan baru dan gagasan berkaitan dengan hal tersebut? Pada dasarnya, agama hanya bertujuan pada satu Tuhan yang sama, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Jadi, untuk apa kita memperdebatkannya? Masih banyak hal lain yang harus dipikirkan. Seluruh anggota sidang seraya bertepuk tangan dan mengatakan, "Merdeka, merdeka, merdeka." Namun Abdul Qahar tetap tidak setuju. Ia tetap ingin bahwa Indonesia menjadi negara Islam. Kemudian Muhammad Hatta menyampaikan pernyataannya sebagai penengah. Tapi Bu, saya meyakini bahwa Indonesia tidak bisa disamaratakan negara seperti itu. Indonesia adalah negara Islam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kalau seperti itu, kenapa Bung tidak membuat rapat dalam forum Bung sendiri dengan anggota Bung? Kami di sini rapat berdasarkan musyawarah. Apabila Bung tidak bisa menahan ego kelompok Bung, silakan pintu keluar ada di sebelah sana. Saudara, silakan. Anda telah mendengar pernyataan dari Muhatta. Tidak ada guna kita lanjutkan rapat ini dengan ego. Baiklah, adakah yang ingin memiliki usulan lagi? Saudara-saudara, saya ingin menyampaikan ide untuk dasar negara kita tercinta ini. Berikut asas-asas dari saya. 1. Persatuan. 2. Kekeluargaan. 3. Keseimbangan lahir dan batin. 4. Musyawarah. 5. Keadilan rakyat. Sebenarnya saya tidak ingin menyinggung hal ini. Namun usulan dari Bung Supomo tidak menyatakan tentang adanya ketuhanan. Padahal itu bagian penting sehingga harus disertakan. Sidang BPUPKI berlanjut pada tanggal 1 Juni 1945. Keadaan ruang sidang sangat kacau. Semua anggota berdebat hebat mengenai dasar negara yang cocok untuk Indonesia. Insinyur Soekarno tidak tahan melihat kegaduhan di ruang sidang. Kemudian beliau mengambil alih ruangan dan menyampaikan pidato kecilnya. Sudah cukup, saudara-saudara harus tenang. Terima kasih saudara-saudara sekalian telah tenang. Kita telah berkumpul di ruangan ini selama 3 hari untuk membahas dasar negara. Kita masih belum mampu menghasilkan dasar negara yang baik dan cocok untuk negara kita yang tercinta ini. Setiap kelompok rapat masih saja egois dan lebih mementingkan kepentingan golongannya dibanding kepentingan umum. Kita tidak bisa seperti ini. Untuk itu izinkan saya untuk menyampaikan usulan saya tentang dasar negara yang akan saya bacakan berikut ini. Kita telah berjuang melawan penjajah, kita telah bersatu untuk memperjuangkan tanah air tercinta. Maka haruslah kita tanamkan rasa persatuan pada diri generasi-generasi kita. Hal ini merupakan alasan butir pertama, yaitu 1. Kebangsaan Indonesia. Kemudian bangsa ini merupakan bangsa yang baru lahir. Maka haruslah untuk menjalin hubungan baik dengan negara lain yang telah lebih dulu merdeka untuk menjalin hubungan di bidang sosial, ekonomi, dan politik. Hal ini merupakan dasar dari butir kedua, yaitu internasionalisme. Budaya dalam negara kita adalah merembukan suatu masalah secara bersama-sama demi jalan keluar. Hal ini menjadi alasan butir ketiga, yaitu ketiga, mufakat. Kita tahu bahwa bangsa kita telah dijajah, maka seluruh lapisan masyarakat bangsa kita harus merasakan apa yang dikatakan dengan merdeka. Hal ini menjadi alasan butir keempat, yaitu kesejahteraan sosial. Yang terakhir, untuk merangkum itu semua, kita semua beragam, bukan? Maka kita harus memiliki pedoman, yaitu Tuhan. Namun bukan Tuhan dalam agama Islam saja, melainkan mencakup seluruh agama yang ada di Indonesia, yaitu ketuhanan yang Maha Esa.
Demikian usulan dasar negara dari saya. Semoga dapat mewakili pendapat saudara-saudara sekalian. Merdeka! 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 Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memimpin jalan dan sidang ini. Di samping saya adalah seorang wakil yang berasal dari Jepang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, aku sangat keinget yang berasal dari Indonesia. Cintaku tuh penuh